kentang atau enggak bayam gitu, enggak menyebutkan. Di kesehatan pun juga kayak gitu. Dia tidak akan menyebutkan secara spesifik apa yang mereka lakukan. Mungkin ada sektornya tentang apa ya kasaran teknologinya gitu, tapi tidak akan menyebutkan teknologinya seperti apa. Nah, di situ bisa dikolerasikan. Selagi di gov.uk itu masih general, itu bisa dikolerasikan gitu. Jadi masnya harus pinter-pinternya membuat suatu kolerasinya kayak gitu. Ada kok, aku yakin ada. Komplit sekali di sana. Ya, terima kasih, semoga menjawab ya Mas Ahmad Fahru Razi. Mungkin dikait-kaitkan saja walaupun memang kedokteran bisa ke sosial atau bisa ke aspek-aspek lain. Oke, Oh kita iya, lanjut. satu lagi, nanti mungkin teman-teman yang dokter, besok kan ada sesi tentang interview ya, tips dan tris interview ya. Itu beliaunya juga dokter gitu. Jadi kalian juga bisa tanya gimana cara mengkolerasikan di interviewnya gitu. Nanti kalian bisa pancing-pancing sedikit di situ. Kayak gitu aja. Ya, jadi tunggu sesi ketiga berarti ya. Sesi ketiga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh ya, tadi yang mau review esai bisa coba tanya-tanya ke Kak Awan ya, yang sebagai CP acara ini juga. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Fendi Suryadinata. Malam Mas, terima kasih atas materinya. Saya ingin bertanya, tadi sempat disinggung bahwa banyak pelamar beasiswa Cibening kurang memasarkan kelebihannya. Apa kita perlu membeli batas agar apa yang kita katakan tidak terkesan sombong? Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat opening yang menarik? Oh, tadi ini sudah cukup pertanyaan pertama aja Kak berarti. Oke, gini. Kalau sombong itu kata-kata yang ada di Indonesia, tapi tidak ada di UK sebenarnya. Tidak ada orang sombong di UK. Gitu. Jadi dulu itu aku juga jadi kan aku memang orangnya pede banget gitu. Jadi aku semuanya tak kasih gitu ke esainya itu. Dan UK juga fair-fair aja, memang kayak gitu. Memang kayak gitu, orangnya kayak gitu. Gak masalah gitu. Jadi di UK itu memang ketika kalian bisa show off kemampuan kalian sebagus mungkin, sesombong mungkin, itu sangat bagus sekali. Nah, sombong di sini takarannya adalah jangan super hyperbolis ya. Jadi memang kalau misalkan aku kontribusi membuat suatu pendidikan gitu, ya udah gitu, jangan diomongin kalau misalkan ditempatkan siswanya ada 230, ya udah kita show off aja 230. Tapi tidak perlu ngomong bahwa oh siswaku ada 1000 gitu. Nanti bisa 10.000. Nah, itu bukan kategori sombong, itu penyebar hoax sebenarnya. Nah, UK nggak suka kayak gitu. Jadi hyperbolis yang berlebihan itu nggak suka. Tapi kalau misalkan memang itu yang kalian lakukan, dia suka banget. Itu yang mereka harapkan. Karena kalian harus show off sebagus mungkin kemampuan kalian yang ada di leadership. Oke, semoga menjawab itu tadi ya Kak Fendi. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Ulfa Namora Harhab. Bagaimana jika dalam penulisan esai kurang dari 500 kata? Apakah akan mempengaruhi penilaian? Jawabannya enggak. Jadi enggak masalah. Kalau misalkan kurang juga enggak masalah. Aku yakin teman-teman juga enggak akan nulis 500 pas, paling 490, masih kurang 10 kan? Enggak apa-apa. Enggak masalah sih. Yang penting jangan nulis cuma 50 kata gitu, jangan ya. Asal nggak lebih kali ya Mas, kalau lebih malah bahaya ya. Kalau lebih nggak boleh, kalau kurang boleh. Itu kan minimal 100 kan. Tadi kan juga aku tulis ya di PPT itu ada minimal 100, maksimum 500. Jadi boleh. Oke. Ya, semoga menjawab Kak Ulfa. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Tanasya Suhandani. Halo Mas Mirza, saya ada pertanyaan mengenai karir plan. Banyak dari yang apply beasiswa ini mungkin harus berhenti karir di Indonesia untuk melanjutkan S2-nya. Sehingga ketika balik ke Indonesia harus memulai lagi mencari kerja. Apakah ada tips untuk karir plan ke depannya yang kita bisa tulis jika karir plan-nya masih belum tercapai karena kuliah S2 lagi? Ini pertanyaan menarik sih. Jadi gini, sebenarnya kalau misalkan kalian memang putus kerja untuk S2, itu juga nggak masalah. Jadi ada temanku itu orang pajak, terus habis itu dia masuk Chevening. Terus kalau Chevening waktu itu nulis esainya memang dia tidak resign. Jadi masih berkaitan dengan kantor pajak. Tapi ketika dia kuliah, dia resign. Gitu, resign sebagai PNS. Berarti tidak bisa meneruskan sebagai orang pajak.
tapi dia tetap berbisnis akhirnya sebagai konsultan pajak karena kemampuannya di situ. Nah, kalau misalkan karir plan-nya itu nanti belum tercapai ketika S2 lagi, itu nggak masalah gitu, karena memang yang terpenting adalah kalian ketika menulis esai, ketika kalian mendaftar Chevening, kalian punya komitmen. Kan kalian kan belum tentu lolos juga, belum tentu tidak lolos, jadi ada dua opsi kan belum, sehingga belum tentu resign. Kalian kan belum tentu resign, makanya itu tulis aja. Nanti waktu interview, nanti lolos, kalian resign, itu urusan masing-masing individu gitu. Ada juga kok ketika balik Indonesia ternyata implementasinya tidak sesuai dengan apa yang ditulis esai. Salah satunya saya sendiri, halo gitu, saya tidak sesuai karena corona tidak bisa ekspor import, jadi saya bisnisnya konvensional saja. Jadi itu tidak masalah juga gitu. Yang penting punya komitmen. Nah, komitmen itulah yang diharapkan Chevening gitu. Namanya rencana pasti berubah kan, namanya jodoh pasti berubah. Oke, kita lanjut ya, Mas. Tadi semoga menjawab kata Nasya. Kita lanjut ke pertanyaan ke Kak Anugrah Saputra. Untuk example di essay leadership dan influence dan networking disarankan 2-3 sampel. Apakah perlu diartikulasi relasi masing-masing dari example atau dapat berdiri sendiri-sendiri ya, Kak? Dapat berdiri sendiri-sendiri ya. Kasusku itu juga berdiri sendiri-sendiri, jadi nggak masalah sih. Berdiri sendiri-sendiri nggak masalah. Yang penting nanti ada kolerasinya. Kolerasinya di sini tuh yang tadi ya Mbak Resti kan juga bilang, yang penting ada bridging-nya yang bagus juga kayak gitu. Oke, semoga menjawab Mas Anugrah. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Hilmi Karisma. Kak, kebetulan saya tertarik dengan program yang Kakak ambil di University of Warwick, Master of Innovation and Entrepreneurship. Untuk diterima di program Innovation and Entrepreneurship, apakah University di UK dan Chevening melihat pengalaman dalam bidang entrepreneur? Bagaimana bila saya tidak memiliki pengalaman entrepreneurship, namun memiliki keinginan menjadi entrepreneur setelah saya studi di UK? Silakan dijawab, Mas Mirza. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, jadi jangan mengotak-ngotakkan bahwa kalian tuh harus paten nanti jadi A, jadi B, jadi C. Enggak. Jadi kalau misalkan aku di bidang pendidikan ternyata bisnis juga boleh. Nah, besok itu temanku juga dokter kan, salah satu Chevening juga, itu akhirnya bisnis. Bidang medis, ambilnya Master of Innovation juga kalau nggak salah di UCL, terus bisnis. Nggak masalah. Chevening itu nggak masalah tentang ketidak linearnya itu. Yang penting adalah bisa menjelaskan kenapa. Nah, temanku itu bisnisnya juga berkaitan dengan bidang kesehatan pasti. Nggak mungkin misalkan teman saya yang besok itu bisnisnya di bidang pertanian. Nah, kayak gitu loh. Jadi nggak masalah. Tidak punya pengalaman pun juga nggak masalah gitu. Semuanya pengen bisnis juga kan, juga nggak masalah gitu. Yang penting punya argumen yang kuat kenapa harus bisnis. Dan itu masuk akal bagi Chevening. Ya, semoga menjawab ya Kak Hilmi. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Jihan Alfarel. Halo Kak Mirza, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, leadership skill itu apakah harus profesional? Misalnya kita jadi project leader di suatu project A, atau bisa personal. Misalnya bagaimana kita melihat diri kita saat kita ada masalah. Itu pertanyaan pertama, mau langsung dijawab dulu Mas Mirza? Oke, saya jawab dulu ya. Jadi leadership itu tidak harus profesional, boleh secara personal. Nah, waktu itu kan aku SIQ leadership itu terkait tentang sosial aspek. Tadi saya kasih tahu tentang sosial aspek itu juga tidak terkait institusi apapun sebenarnya. Nah, kenapa? Ya karena memang aku pengennya Chevening itu tahu bahwa aku itu tidak hanya berkaitan dengan bisnis, tapi aku punya aspek sosial gitu. Nah, waktu itu aku mempunyai social project yang ada di Tuban tentang pengurangan permintaan tua itu untuk mabuk gitu kan. Jadi kita mengganti produk tua itu menjadi legen yang bersoda. Nah, itu projectnya juga project bukan project leader lain-lain juga enggak. Aku juga ngikut temanku yang punya project itu. Jadi juga enggak masalah gitu. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa menyampaikan itu dengan menarik. Nah, kenapa hal itu saya munculkan di SI Leadership? Karena kita berkaitan dengan bagaimana merubah pola masyarakat yang mana dulunya